Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Hasanah Sausan. Saya dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi pahlawan nasional, yaitu Frans Kaisiepo. Oke, tidak berlama-lama, check this out. Nah, teman-teman, tentu sudah tidak asing lagi kan dengan pahlawan nasional satu ini. Ya, Frans Kaisiepo merupakan pahlawan nasional yang wajahnya diabadikan di dalam uang 10 ribuan. Frans Kaisiepo merupakan pahlawan yang lahir di Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober pada tahun 1921. Frans Kaisiepo menjadi pahlawan nasional karena jasanya yang menyatukan Papua dengan Indonesia. Nama Frans Kaisiepo terkenal di Papua karena jabatannya sebagai gubernur Provinsi Papua yang keempat. Ayahnya bernama Albert Kaisiepo, merupakan seorang ahli pandai besi sekaligus kepala suku Biak Numfor. Sedangkan ibunya yang bernama Albertina Maker sudah meninggal sejak usianya 2 tahun. Dari pernikahan pertama Frans dengan Antonia Arwam, mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Beatrix Kaisiepo Wanma, Susana Kaisiepo Manggapro, dan Manuel Kaisiepo. Pasca kematian Arwam, Frans menikah lagi dengan Maria Magdalena Murwanhyuni dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Victor Kaisiepo. Frans mengenyam pendidikan di sekolah rakyat pada tahun 1928 sampai 1931. Ia juga mengenyam pendidikan di LVVS Corrido pada tahun 1931 sampai 1934. Kemudian ia kembali sekolah di Sekolah Guru Normalis di Manokwari pada tahun 1934 sampai 1936 dan ia juga bersekolah di Papua Bestur School pada tahun 1952 sampai 1954. Selain itu, ia juga pernah mengambil kursus di sekolah Pamung Praja di Kota Nika pada tahun 1945 yang mempertemukannya dengan Sugoro Atmo Prasojo, salah seorang guru yang juga sempat mengajar di Taman Siswa Ki Hajar Dewantara dan aktivis dari Partai Indonesia atau Partindo. Melalui Sugoro, ia beserta siswa-siswa lainnya menjadi familiar dengan nilai-nilai nasionalisme negara Indonesia pada saat itu. Alhasil, pola pikir dan aliran politik Frans pun semakin terbentuk untuk menjadi seorang nasionalis pro-Indonesia yang kuat. Frans merupakan salah satu aktivis pejuang dari Irian Barat yang memiliki peran besar dalam bersatunya Irian Barat dengan Republik Indonesia. Demi mewujudkan tekadnya, Frans menjadi pelopor berdirinya Partai Indonesia Merdeka pada 10 Juli 1946. Kemudian disusul oleh keikutsertaannya sebagai delegasi Indonesia dalam Konferensi Malino pada tahun 1946 yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Pada 1948, Frans menjadi pelopor pergerakan Biak melawan Belanda. Ia juga menolak untuk menjadi delegasi Belanda dalam konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Oleh karena itu, ia harus rela untuk mendekam di balik jeruji besi dari 1954 sampai 1961. Setelah bebas dari penjara, Frans mendirikan partai politik Irian sebagai Sebagian Indonesia atau biasa disebut ISI. Untuk membantu Soekarno yang saat itu sedang membentuk 3 Komando Rakyat atau Trikora. Perjuangan Frans dan rekan-rekannya melepas diri dari Belanda akhirnya membuahkan hasil yang manis, yakni dengan ditandatanganinya Perjanjian New York pada tahun 1963. Masyarakat Irian Barat setuju untuk bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Frans kemudian diangkat sebagai Gubernur Provinsi Irian Barat periode 1964 sampai 1973. Pada tahun 1972, Frans kemudian pindah ke ibu kota untuk dilantik menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Disusul oleh bergabungnya ia pada tahun 1973 sampai 1979 sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Frans dinyatakan wafat karena serangan jantung. Frans wafat pada tanggal 10 April 1979 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Biak,
Papua. Untuk menghormati jasa-jasa Frans terhadap bangsa dan negara, selain dari pemberian predikat pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 14 September 1993 dan pengabdian wajah Frans pada cetakan uang 10.000 versi terbaru yang ditulis oleh Bank Indonesia pada 2016 lalu. Namanya juga diabadikan sebagai salah satu nama kapal milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan nama bandara di Biak, Papua. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu kan kenapa Frans Kaisepo disebut-sebut sebagai salah satu pahlawan nasional yang memiliki pengaruh dan berjasa besar bagi perkembangan dan kemajuan negara Indonesia. Jadi, teman-teman, semoga kita dapat bisa meneladani sikap semangat dan nasionalisme yang begitu kental yang ada di diri Frans Kaisepo untuk kemajuan dan kemerdekaan bangsa Indonesia seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.